Mana ada bahasa Indonesia, tapi kok takut sama bahasa Indonesia? Gurunya juga bingung dengan nama bahasanya. Nyebut bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Jadi nama bahasanya apa? Rojak. Berarti tokoh Donald Duck di Indonesia itu kan Donald Bebek. Nah, kalau di Maledas jadi apa? Donald Itik atau Itik Donald? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, dalam video ini saya tidak akan berbicara spesifik tentang kosakata, tapi saya akan membacakan komentar dari teman-teman warganet Indonesia yang memberikan komentar di video saya yang bercerita tentang Ibu Guru Dian yang mengatakan bahwa bisa dan bebek itu bahasa Indonesia, jadi jangan digunakan dalam kalimat karangan kalian. Tapi ternyata kosakata bisa dan bebek itu ada di dalam Kamus Pelajar Bahasa Melayu Maledes dan itu tertulis natif. Mari kita bacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia. Gila, ditampar fakta. Gua kalau jadi cekgunya keluar jadi cekgu sekarang juga. Ini bahasa campur aduk rojak. Kok bisa ya mau jadi bahasa kedua ASEAN? Mana ada bahasa Indonesia, tapi kok takut sama bahasa Indonesia? Ya Allah, kenapa ngancam macam itu, Bu Guru? Perbanyaklah referensi. Coba Ibu cari, beli dulu Kamus Bahasa Indonesia. Ibu bandingkan dengan Kamus Bahasa Malaysia. Ibu akan tahu betapa banyak bahasa dari Indonesia dipakai dalam Kamus Malaysia. Plagiator. Dan berbicara tentang kosakata Malaysia, itu adalah kosakata yang dituliskan oleh Persatuan Sepak Bola Maledes ketika mereka mengajukan dokumen untuk ketujuh pemain yang mereka palsukan itu. Jadi bayangkan teman-teman, Asosiasi Sepak Bola Maledes menuliskan nama negara mereka itu adalah Malaysia. Iya, malas. Berarti tokoh Donald Duck di Indonesia itu kan Donald Bebek. Nah, kalau di Maledes jadi apa? Donald Itik atau Itik Donald? Ampun, siapa nyuruh nyuri Kamus Besar Bahasa Indonesia? Katanya bahasa Indonesia itu serumpun, tapi kok berujung sewot sih? Bahasa Indonesia bikin Maledes menderita. Kasihan banget orang Malaysia itu, sangat tidak suka sekali dengan bahasa Indonesia, sementara bahasa Inggris mereka bolehkan. Jadi IQ Maledes terbalik. Ini guru Maledes pernah lihat kamus dewannya nggak ya? Semua kosakata bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia di copy paste. Gurunya aja nggak paham kamus bahasanya sendiri. Gimana generasi selanjutnya? Betul. Kasihan nih guru Malaysia ngotot suruh pakai bahasa Melayu, tapi para parlemen Maledes kebanyakan pakai bahasa Inggris. Bener. Lumayan bahasa Inggris itu ada yang apa anggota parlemen dari Sabah itu ya yang kayak parlemen apa provinsinya itu malah sama sekali tidak bisa berbahasa Melayu gitu. Jadi jelas bahkan gurunya nggak pernah buka kamus mereka sendiri. Mereka mengajar berdasarkan kata-kata pasar yang biasa digunakan. Ya, atau mungkin guru bahasa Melayu Maledes ini tidak sempat untuk membuka kamusnya. Mengapa? Karena mungkin materinya terlalu banyak. Banyak halusinasinya. Cikgu Maledes bilang kurang-kurangkan tengok TikTok, tapi dia sendiri bikin konten TikTok sambil ngomel-ngomel.
Semakin mereka gusar, semakin menunjukkan bahwa kita benar-benar besar. 5 tahun lagi bocah-bocah Maledes stres dan depresi karena mereka bingung harus paham beda bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kasihan, sedang anak-anak Indonesia mah tahu mana bahasa Indonesia, mana yang bahasa Upin Ipin. Saya heran lihat orang Maledes kalau bicara ngegas semua, dari yang muda sampai yang tua ngegas. Ada polisi tidur digas, ada lampu merah digas. Luar biasa mereka, lemah lembut buat mereka tidak berlaku. Ya mungkin itu salah satu cara mekanisme pertahanan diri mereka ya, karena mereka itu stres ya, stres akhirnya ngomongnya ngegas terus aja, nggak ada yang namanya lemah lembut. Padahal saya baru baca ya pernyataan dari salah satu anggota parlemen atau menteri di Maledes itu mengatakan bahwa stres itu bisa menyumbang kepada orang menjadi jantan lembut. Jadi kita nggak boleh stres ya teman-teman. Sebab kalau stres menurut Maledes itu kita bisa menjadi jantan lembut atau tulang lunak. Bayangkan teman-teman ya, 1 dari 3 warganet Malaysia kan mengalami masalah ODGJ ya, masalah kesehatan mental. Jadi kalau mereka itu stres, itu mereka bisa menjadi jantan lembut gitu, atau tulang lunak. Kesalahan sistemik mengakibatkan kebingungan sistemik karena ketidakmampuan sistemik. Kawan-kawan, rekan-rekan, dan teman-teman masih digunakan sehari-hari di Indonesia. Jadi aneh sekali kalau sang guru marah berat karenanya, seolah-olah kosakata tersebut milik mereka saja. Seringkali mengklaim serumpun, namun pada saat bahasa Indonesia dipakai sama warganya, protes. Mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN karena dipertuturkan oleh 300 juta rakyat. Rakyat Malaysia cuma 33 juta. Bukankah jelas bahwa sisanya adalah rakyat Indonesia dan sedikit rakyat Brunei? Di satu pihak mengusulkan, di lain pihak menghujat. Tidak konsisten bukan? Bingung sendiri bukan? Kasihan sekali mereka, kaum inkonsisten. Betul. Ketika mereka ingin memasukkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, mereka keluar-keluar mengatakan bahwa bahasa Melayu dipertuturkan 300 juta orang. Tapi ketika ada muridnya menggunakan, yang kata guru itu menggunakan bahasa Indonesia, malah tidak dibolehkan. Tidak ada bahasa Indonesia di Maledes ini. Iya, nggak ada. Tapi di kamusmu berjibun. Nah, kita melihat ya bahwa mereka itu sebenarnya gimana ya, mereka itu bingung, rakyat yang bingung, kontradiksi, dilematis gitu ya, terus munafik gitu jadinya. Di satu sisi mengharapkan agar bahasa Indonesia itu mau disebut bahasa Melayu, tapi di sisi yang lain mereka tidak mau menerima bahasa Indonesia di Maledes. Sama juga ketika mereka ngotot, bahasa Indonesia itu kan bahasa Melayu, ya udah. Berarti bahasa kebangsaan kalian bahasa Indonesia. Bingung kan lo? Kebayang ya, guru-guru bahasa Melayu di Maledes sudah bertahun-tahun ngajar bahasa Melayu tapi nggak pernah meneliti kamus mereka sendiri. Padahal itu acuan pembelajaran bahasa Melayu. Itu sangat disayangkan sekali dan itu diucapkan oleh guru bahasa Melayu Maledes. Jelas sekali bahwa guru Dian ini dia tidak merujuk kepada apa yang tertera di dalam kamus pelajar mereka. Sebab kalau dia melihat isi kamus pelajarnya, saya yakin Ibu Guru Dian ini tidak akan berani ngebacot kayak gini. Argumentasi Ibu Guru Dian rapuh, mudah dipatahkan dan terombang-ambing oleh kebingungannya sendiri, yang mana rasa bingungnya akan terus menjadi warisan kegagalan intelektualitas yang akan selalu dikenang dan dilestarikan oleh generasi penerus Maledes. Saya sebenarnya simpati dengan guru bahasa Melayu Maledes itu. Mengapa? Karena mereka mengetahui terdapat banyak inkonsistensi antara kamusnya dengan apa yang diinginkan oleh negara mereka. Jadi ya ini sebenarnya permasalahannya adalah konflik kepentingan antara mereka yang menginginkan bahwa kamus mereka itu tebal dan berat gitu dan sama dengan bahasa Indonesia, tapi di sisi yang lain mereka ingin kononnya seolah-olahnya mempertahankan bahasa Melayu rojak mereka itu. Akhirnya apa? Bingung sendiri kan?
Sudah 3 cikgu mempermasalahkan kosakata dari Indonesia yang ternyata ada dalam kamus Maledes. Ada 2 kemungkinan. Guru itu kurang membaca atau tidak membaca, akibatnya pengetahuan dia jongkok. Yang kedua, guru itu memang iri dengki dengan pengaruh bahasa Indonesia yang mungkin sebenarnya mereka tahu dan mengerti isi kamus Malingdes, tapi mereka menutup mata dan hati. Bisa dua-dua itu kemungkinannya. Guru dan dosen di sana banyak yang kurang literasi. Anehnya, masih banyak warga negara Indonesia yang masih percaya bahwa guru dan dosen di sana itu jauh lebih pintar dari dosen dan guru di Indonesia. Saya punya guru fisika dulu ya waktu SMA. Saya selalu mengingat beliau itu sebagai guru dan juga sebagai teman diskusi saya. Beliau itu walaupun beliau guru saya, tapi kalau kita sudah di luar sekolah, di luar kelas, itu saya dan beliau itu bisa berdiskusi secara manusia normal yang berakal dan bukan hubungan antara murid dengan guru. Dan itu banyak membuka wawasan saya, banyak membuka cara saya berpikir logis, ya, berpikir secara ilmiah, berpikir berdasarkan data dan fakta. Tapi sayangnya beliau sudah meninggal dunia, dan jujur saya sangat kehilangan beliau. Ya, beliau guru fisika saya waktu SMA dulu. Kok saya jadi sedih ya? Baik. Saya teringat ya ada sebuah diskusi dengan beliau. Beliau ini kadang-kadang beliau guru fisika, tapi kadang-kadang ngomongnya tuh metafisika. Gitu. Kadang-kadang ngomongnya tuh di luar nalar, tapi kalau kita pikir-pikir, bener juga ya, gitu ya. Jadi beliau memberikan teori gini ya. Dia mengatakan gini, kamu tahu nggak, orang disantet itu apa sebabnya? Dia bilang gitu. Saya bilang, wah ini serius nih ngomong apa ini gue. Dan ini diskusinya di luar jam sekolah ya. Jadi kalau udah di luar jam sekolah, saya dengan beliau itu kayak temen aja gitu. Terus saya ngomong, loh kalau santet itu kan berarti ada pengiriman energi kan. Saya katakan begitu. Dan kalau kita, bahkan kalau kita melihat apa yang tertulis di dalam Al-Quran, yang ketika cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis ya. Dimana Nabi Sulaiman itu kan meminta kepada para jinnya itu, siapa yang bisa membawa tahta Ratu Balkis ke tempatnya ketika nanti Ratu Balkis datang ke istana Raja Sulaiman ini. Nah, kemudian kan ada tuh yang 2 jin. Jin pertama mengatakan bahwa sebelum kamu berdiri, tahta Ratu Balkis sudah ada di sini. Kemudian ada satu lagi jin yang mengatakan, begitu matamu berkedip, tahta Ratu Balkis itu sudah ada di sini. Nah, tentu saja Nabi Sulaiman memilih yang kedua, karena dengan sekelip mata aja gitu kan, tahtanya udah langsung ada di depan mata. Gitu. Nah, saya mengatakan kepada guru fisika saya ini, yang kalau di luar itu jadi teman diskusi saya katakan begitu. Saya katakan begini, berarti itu ada perubahan energi, ya. Jadi perubahan bentuk itu jadi perubahan bentuk. Jadi kan pertama tahta Ratu Balkis di tempatnya, kemudian diubah bentuknya menjadi sesuatu yang bisa dikirimkan, mau menggunakan medium apapun dalam mengirimkannya. Kemudian begitu sampai di tempatnya Nabi Sulaiman, tahta itu dikembalikan kepada bentuk semula seperti di tempatnya Ratu Balkis. Berarti kan itu ada perubahan bentuk. Dan perubahan bentuk itu kan berarti berkaitan dengan energi. Nah, saya mengatakan, nah kalau begitu artinya itu ada perubahan bentuk energi yang menyebabkan tahta itu bisa diubah bentuknya. Ya. Nah, kemudian guru fisika saya ini mengatakan, artinya apa? Dia bilang itu. Ketika orang disantet, saya kalau ingat cerita saya diskusi dengan beliau ini rame. Beliau mengatakan ini ya, ketika orang mengirim santetnya, apapun barangnya itu, gitu kan. Misalkan kan kita sering tuh ya, kalau kita katanya kalau kita disantet, terus kita melihat ada jarum berkarat, ada paku berkarat kan gitu ya katanya kan. Nah, guru saya itu mengatakan, itu sebenarnya
orang yang mengirimkan itu sudah menyiapkan paku berkarat apapun itu, kemudian dikirimkan berubah bentuk, dan begitu sampai di tempat kita, yang atau orang yang dituju, itu menjadi kebentuk semulanya saat sebelum dikirim tadi. Nah, itu kan pekerjaan jin. Jadi konsepnya sama kan dengan yang Ratu Balkis itu, dengan tahta Ratu Balkis. Saya mikir-mikir, iya juga ya. Berarti kan itu ada perubahan bentuk. Konsepnya kan sama, dan kalau yang namanya jin kan bisa aja melakukan apa saja, karena jin itu kan sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia gitu ya. Tapi tetap aja kita adalah makhluk yang paling sempurna gitu kan. Guru fisika saya ini mengatakan, nah sekarang pertanyaannya gini, bagaimana kita menetralkan kalau kita anggaplah ada orang mempunyai maksud jelek kepada kita, menyerang kita, dan bagaimana kita menetralkan energi tersebut. Saya pikir-pikir, bisa nggak kita menggunakan analogi penangkal petir? Saya mengatakan begitu. Terus guru saya ini kan ngomong ke saya, maksudnya penangkal petir gimana? Iya kan, kalau kita punya penangkal petir, kan petir itu kan energi positif, ya. Nah, begitu ada penangkal petir, itu energinya kan di-grounded kan, ditanahkan, dibumikan. Nah, penangkal petir itu kan prinsipnya kan sama. Jadi, kamu mempunyai energi positif di atas, kemudian begitu mengenai penangkal petir, nah penangkal petir itu mengalirkan energinya dinetralkan ke bumi. Terus saya mengatakan, kalau konsepnya itu sama, penangkal petir, kalau konsepnya antara petir dengan orang mengirim santet, maka semakin dekat kita ke bumi, maka kemungkinan besar energi santet itu semakin cepat dinetralkan. Guru fisika saya mengatakan begini, nah, kalau begitu, ketika, kan biasanya santet dikirim pada malam hari gitu ya, berarti kalau kita tidur, kita harus lebih dekat ke bumi. Maksudnya, tidurnya itu di lantai, jangan di atas tempat tidur. Jadi saya ingat ya, diskusi dengan beliau itu selalu menyenangkan ya. Semoga beliau ditempatkan di tempat orang-orang yang mempunyai pahala, dan semoga amal baik beliau diterima Allah, dan semoga Allah menyayangi beliau sebagaimana beliau menyayangi saya dan semua murid-muridnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mas Pri, mohon maaf atas rasa penasaran saya yang terdengar agak bodoh ini. Apakah jika suatu saat nanti Malaysia berminat mengklaim rujak bebek, maka makanan itu juga akan disebut sebagai rujak itik? Ini sama dengan Donald bebek tadi kan? Jadi Donald itik atau itik Donald? Nah, ini lebih lucu lagi. Kita di Indonesia kan kita belajar ya lagu kanak-kanak gitu kan. Nah, Mas Edward Samarinda ini menuliskan apa? Potong iti angsa, masak di kuali. Maksudnya kan potong bebek angsa, masak di kuali. Nah, Guru Dian ini kan mengatakan, oh bebek itu bahasa Indonesia, iti itu bahasa Maledes. Seharusnya potong bebek, jadinya potong iti gitu. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa Maledes masa depannya sangat suram. Justru yang saya khawatirkan ketika Maledes perlahan punah dan lenyap, pasti akan banyak yang mengaku-ngaku sebagai orang Jawa. Nggak usah nunggu lama-lama, Mas. Saya pernah melihat salah satu kanal YouTube. Dia ini katanya orang Jawa Maledes, terus dia dengan ngaku-ngaku ngeklaim, dia bilang, oh saya bangga mempunyai keturunan Jawa, karena saya ini keturunan dari Raden Patah, yang mengusir Kubilai Khan itu. Bapak saya Jawa aja nggak berani ngeklaim kayak gitu. Maledes ini kalau soal klaim-klaiman itu, waduh, nyundul langit ya. Guru itu juga bilang kamu, bukankah di sana pakai awak? Tanpa sadar, guru itu juga menggunakan bahasa Indonesia. Guru itu melarang menggunakan bahasa Indonesia, tapi tidak melarang menggunakan bahasa Inggris. Semenakutkan itukah pengaruh bahasa Indonesia di sana? Hingga seperti sebuah ancaman. Apakah bahasa Inggris bukan sebuah ancaman bagi bahasa Melayu? Kalau bukan, jelaslah bahasa rojak emang pantas di sana. Sekarang era digital, melalui medsos semua bisa dijangkau. Bahasa Indonesia akan semakin berjaya.
Setuju. Oleh karena itu, saya sangat bergembira kalau ada banyak YouTuber dari Indonesia ataupun bukan orang Indonesia tapi mempromosikan budaya, bahasa, ataupun kuliner dari Indonesia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Indonesia. Saya sangat bangga, bahagia, dan kalau saya ada waktu, saya akan selalu mencoba mengikuti apa yang mereka bicarakan. Karena saya sering mendapatkan inspirasi dari mereka, para YouTuber Indonesia atau para YouTuber yang berbicara tentang Indonesia. Ya, jadi kepada teman-teman, kalau memang mempunyai kesempatan untuk membuat video, silahkan saja. Ya, mungkin materinya mungkin bisa aja materi yang sederhana dulu, begitu ya. Cerita tentang apa? Misalkan cerita tentang adat istiadat atau cerita tentang makanan begitu ya, yang hal-hal yang sederhana. Jadi kalau misalkan kita bisa mengunggah video, misalkan paling nggak mungkin dicoba sekali seminggu ya. Dengan begitu itu akan semakin menambah jumlah populasi kita. Itu akan semakin membuat negara kita itu besar pengaruhnya, dan itu juga akan bisa mempengaruhi logika yang ada di kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sebenarnya kalau saya ditanya ya, ketika Maledes, kan koar-koarnya itu mereka mengatakan bahwa oh kami itu menjadi pusat data ASEAN untuk kecerdasan buatan. Saya melihatnya itu suatu ancaman. Ancaman dalam hal bahwa logika di artificial intelligence itu kan berdasarkan data training ya. Data training itu maksudnya input yang diberikan mula-mula itu. Dan kalau kita tidak melakukan koreksi atas data, atas masukan data itu, maka itu dianggap sebuah kebenaran dalam kecerdasan buatan itu. Nah, siapa yang mengontrol masukan data teknologi kecerdasan buatan yang dibuat di Maledes ini? Oleh karena itu, saya sangat ingin melihat lebih banyak lagi orang Indonesia membuat kanal YouTube dan aktif mengunggah video. Karena dengan seperti itu, kita sedang membangun data masukan untuk teknologi kecerdasan buatan. Jadi sekali lagi saya pesan kepada teman-teman warga Indonesia, kalau mempunyai kesempatan, mau dimulai dengan membuat video apa yang sederhana, silahkan dibuat, tapi yang ada unsur Indonesianya. Dengan seperti itu, kita bisa melawan yang namanya kecerdasan buatan yang palsu. Barusan lihat judul video TV3 Malaysia, Putri Sarah bakal tinggalkan Malaysia. Kata bakal menarik perhatian saya, sepengetahuan saya, tetangga sebelah mereka pakai hendak akan nak. Iya nggak sih? Atau memang kata bakal sudah lumrah mereka gunakan juga? Mungkin mereka sudah mulai menggunakan kosakata bakal ya. Nah, mereka itu mungkin mencoba supaya kelihatan asik itu bahasanya. Tapi kita mengetahui bakal itu bukan bahasa yang formal. Itu bukan kosakata formal ya. Jadi itu rancunya mereka. Mereka ingin terlihat bahasa mereka itu fleksibel, tapi akhirnya kehilangan esensi. Mengapa? Karena bakal itu bukan kosakata yang digunakan secara formal. Namun karena mereka ingin terlihat asik gitu, bahasanya asik, akhirnya jadi aneh gitu. Pak De, kalau dihapus semua kata yang ada di kaitannya dengan bahasa Indonesia di Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Maledes, wah jadi cuma 15 halaman saja, seperti IQ-nya yang 15 ringgit itu. Jangan ada kosakata bahasa Indonesia dalam bahasa Malaysia. Halo warga Maledes, semua kosakata kamu di kamus kamu itu semua kosakata bahasa Indonesia. Disinilah letak kebingungan kaum Maledes dalam memperkasakan bahasa negaranya. Di satu sisi mereka tidak mengakui bahasa Indonesia, namun memasukkan kosakata bahasa Indonesia ke dalam kamus mereka. Di sisi yang lain, mereka tidak transparan dan tidak jujur menuliskan kosakata curian dari Indonesia. Mungkin karena malu telah mengatakan bahasa Indonesia tidak ada. Pada akhirnya, bahasa Maledes tak akan kemana-mana sampai bila-bila masa. Ya, mereka itu dilema. Mereka itu di satu sisi mereka membutuhkan bahasa Indonesia, tapi di sisi yang lain mereka ingin mempertahankan kesombongan mereka karena mereka adalah khusus di negara mereka.
Jadi di sisi yang lain mereka ingin menunjukkan bahwa oh Indonesia itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kita nih yang lebih besar kita nih gitu kan. Tapi ya, kan orang bilang kamu tidak bisa menutup cahaya matahari. Itu aja. Mungkin karena ejaan mereka menggunakan ejaan British. Bisa jadi tulisan bebek dieja menjadi bibi. Nah, oleh karena itu saya pernah berbicara ya bahwa seharusnya Maledes itu tidak ada isu tentang penyebutan huruf E. Mau E pepet atau E taling seharusnya nggak ada masalah. Mengapa? Karena kan dalam ejaan mereka, E itu kan mereka menyebutkan I. Jadi kalau misalkan kosakata bebek, ya mereka bisa aja menyebutkan bebe gitu, bebe gitu kan bisa aja. Lah, mereka mengucapkan huruf E kan sebagai I. Jadi kan nggak ada masalah itu. Untuk penyebutan ini E-nya gimana nih? Kan seharusnya nggak ada masalah. Iya kan? Mereka akan ada masalah kalau misalkan mereka menyebutkan huruf E-nya seperti kita menyebutkan huruf E. Oleh karena itu kita ada yang namanya E pepet dengan E taling. Oleh karena itu, ejaan di bahasa Maledes ini memang akan membingungkan mereka. Kenapa? Ketika mereka menyebutkan huruf E, seharusnya mereka nggak ada masalah karena pengucapan mereka jadi I. Nah, kalau udah menyebutkannya menjadi I, berarti kalian nggak ada masalah dong dengan penyebutan apakah ini E pepet atau E taling, ya kan? Ini bebek atau bebe, ya kan? Harusnya kalian nggak ada masalah itu. Kalian pingin ejaannya bahasa Inggris, tapi pengucapannya pingin kayak bahasa Indonesia gitu. Seperti ini. Naturalisasi ya. Kalau orang Indonesia huruf U dibaca udah U. Kalau kalian mengejanya apa? U. Oleh karena itu kita mendengarkan banyak warganet Maledes itu kesulitan mengucapkan kosakata naturalisasi, naturalisasi. Pada masa hadapan, sebarang permohonan naturalisasi. Jadi udah ketahui tuh kan bahwa bahasa Indonesia itu mulai dari ejaannya aja sudah mencerdaskan dan konsisten. Sedangkan kalian sama sekali tidak mencerdaskan dan tidak konsisten. Itu bahasa yang didapat dari hasil curian, percayalah nggak bakalan bertahan dan bakalan menimbulkan kebingungan yang brutal. Ya, setuju. Kamu itu bahasa Indonesia, awak itu bahasa Melayu. Kata kamu baru populer digunakan awal 2000-an. Saya ada di Malaysia tahun 90-an. Betul. Bahkan kalau kita mendengar ya, kata sambutan dari Raja Malaysia ketika membuka sidang parlemen kemarin, itu Raja itu mengatakan awak, nggak mengatakan kamu. Dengerin aja kalau nggak percaya. Antara kasihan dan mau mentertawakan kebagungan Cik Gudian. Kasihan karena mungkin dia ditekan untuk mengangkat bahasa Melayu Maledes. Ingin tertawa karena Cik Gudian menafikan pengaruh Indonesia yang terlalu besar di kalangan tipe M di sana. Tuh, semakin dia meronta-ronta ingin menidakkan bahasa Indonesia, pengaruh bahasa Indonesia itu akan semakin kuat dalam sendi-sendi kehidupan mereka. Percaya deh itu. Hai Maledes, boleh itu equal dengan may atau can dalam bahasa Inggris. Nah, ini cukup menarik ya teman-teman. Karena kalau kita dalam bahasa Indonesia, ketika kita mengatakan bisa, ya, bisa itu kalau dalam bahasa Inggris kan berkaitan dengan ability, ya, kemampuan kita. Misalkan saya bisa mencapai ke sana, saya bisa berbahasa Inggris, saya bisa naik sepeda. Itu kan berkaitan dengan kemampuan, ability dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan kalau kita mengatakan boleh, itu kalau padanan katanya dalam bahasa Inggris itu adalah may. Jadi saya boleh ke belakang, ya, saya boleh berdiri. Jadi itu lebih ke arah untuk meminta izin, bukan ingin menunjukkan kemampuan. You may stand. Kamu boleh berdiri. Itu maksudnya kamu diizinkan untuk berdiri. Begitu kalau disebutkan kamu bisa berdiri, itu maksudnya apakah kamu bisa berdiri, apakah kamu mampu untuk berdiri. Itu kan udah beda ya. Mampu dengan diizinkan untuk berdiri kan itu beda. Di Maledes, karena mereka ingin menghindari kosakata bisa itu dianggap sebagai bahasa Indonesia tadi kan, oleh Guru Dian ini, bisa itu mereka hanya asosiasikan dengan kayak bisa dari binatang, ular, begitu kan, dan bisanya kita, mampu atau dapat, itu mereka katakan sebagai boleh. Oleh karena itu, kita lihat deh, slogan kita apa? Indonesia bisa. Mereka mengatakan apa? Indonesia boleh.
Indonesia bisa itu ingin menunjukkan kemampuan Indonesia, ability, bukan asking for permission, enggak. Ya, jadi ketika Indonesia mengatakan Indonesia bisa, itu maksudnya Indonesia itu mampu. Di Maledes, mereka mau meniru slogan itu dong. Mereka menuliskan apa? Malaysia boleh. Ya boleh aja. Kamu mau kemana? Boleh. Bahkan bukan hanya itu, teman-teman. Kan kita selalu mempunyai singkatan ya, kan ada nih timnas bulu tangkis, timnas sepak bola gitu kan, dan kita selalu menyingkatnya, oh dia pemain timnas tuh, berarti kita mengetahui bahwa dia pemain dari tim nasional, timnas. Maledes juga niru teman-teman, mereka menulisnya apa? Tim Mas. Jadi bedanya hanya di Indonesia ada N, timnas N, nah di Maledes penyebutannya menjadi tim Mas. Pokoknya mereka itu kalau nggak niru tuh nggak afdol ya rasanya. Kalau kata teman itu kata positif, dan kalau kata kawan ini adalah negatif. Kawanan perampok, kawanan jambret, ya kata ini yang sering dipakai. Cikgu ini bilang kamu, padahal dalam bahasa Maledes adalah awak atau korang. Betul? Nah, ini ada komentar warganet Maledes. Punya pasal kami lah. Dibalas, penghulu Melayu Bangla sewot, udah salah ngeyel. 10 tahun lagi bahasa Melayu semakin layu digantikan bahasa Indonesia. Hina dulu, malu kemudian. Ye. Kalau saya begitu melihat tulisan dari warganet Maledes ini, punya pasal kami lah. Ya pasal berapa, ayat berapa tuh? Buatlah suatu kalimat yang lengkap gitu kan. Nah, mereka itu mengatakan buatlah ayat yang lengkap. Waduh. Ayat-ayat setan. Kalau saja Ibu Guru Dian dari Malaysia menonton video ini, coba tolong bantah apa yang diucapkan Bapak Supriyadi. Tolong ya Cikgu Dian, tolong dibantah. Gak usah dibantah, suruh aja cikgunya itu ngelihat kamusnya aja gitu. Udah, lihat kamus mereka, benar nggak apa yang saya katakan itu? Bahwa kosakata bisa, kosakata bebek, itu ada di dalam kamus pelajar mereka, dan itu bukan kosakata bahasa Indonesia. Udah, itu aja. Gimana negara Maledes nggak cemas dari segi populasi terintimidasi dengan keberadaan warga Bangladesh, dari segi bahasa kebangsaan dipengaruhi oleh kebesaran dan kepopuleran bahasa Indonesia. Ponakanku nonton Upin Ipin hampir tiap hari dari dulu sampai sekarang kelas 1 SD. Tapi dia tidak pernah bicara bahasa Maledes seperti Upin Ipin yang dia tonton. Dari situ kita paham, kekuatan bahasa Indonesia itu luar biasa untuk digunakan pada satu objek pun sesuai. Tapi kalau bahasa Maledes ya cuma betul. Ini cikgu munafik, nggak boleh cakap bahasa Indonesia, tapi kamusnya mencuri kosakata bahasa Indonesia. Sia-sia usaha penyusun kamus bahasa Maledes. Mereka sudah mencontek dan berharap digunakan secara mantap dan luas, tapi banyak peristiwa pelarangan dalam penggunaannya. Hanya satu bidang yang belum dilarang, yaitu musik. Coba bila dilarang, maka kira-kira begini bunyi lagu Maledes. Saya cinta dia. Mengapa dia tak cinta saya? Dada sakit merana. Hingga bila-bila masa. Saya jadi teringat ya, dulu ada menteri tipe I di Maledes. Beliau ini mencoba berbahasa Melayu Maledes gitu ya. Dan ya ini dengan cara-cara yang seperti ini, huruf A itu diganti jadi E gitu ya bacaannya. Dan waktu itu ada acara ini ya, donor darah gitu. Setelah itu si menteri ini mengatakan, kita rakyat Malaysia kena banyak menderma darah. Maksudnya menderma darah gitu kan. Nah, karena dia ingin mencoba dalam bahasa Melayu Maledes, menderma dara. Nah, dara itu kan bisa darah atau darah gitu kan, anak darah itu. Kata ramai mungkin di Indonesia lebih pas buat tontonan atau semisalnya. Contoh, tadi sore cukup ramai yang menonton pertandingan sepak bola. Kalau ramai yang dituturkan oleh bu guru tersebut atau orang Maledes mungkin lebih pas kalau di Indonesia kata banyak. Misalnya, menurut Maledes nih, bahasa Melayu itu ramai digunakan orang asing. Kata ramai dalam kalimat di atas akan enak didengar kalau diganti dengan banyak.
bahasa Melayu itu banyak digunakan orang asing. Nah, ini yang disebutkan bahwa bahasa Indonesia itu mempunyai nilai estetika. Ada nilai-nilai rasa di sana. Nah, bahasa Maledes itu mereka tidak mempunyai nilai rasa. Ya seperti yang ditanyakan tadi, kosakata bakal tadi. Bakal menurut rasa itu bukan bahasa resmi. Bakal itu bukan kosakata resmi yang digunakan. Itu menunjukkan dengan jelas ya teman-teman bahwa bahasa Maledes ini tidak mempunyai nilai rasa. Oleh karena itu, bahasa Maledes ini gagal dalam karya-karya sastra. Baca aja deh, kalau kita baca-baca dalam karya-karya sastra, sebagai contoh seperti puisi misalkan. Karena kosakata mereka itu tidak ada nilai rasa. Malaysia merdeka sudah puluhan tahun, tapi dalam menyatukan bahasa Melayu di Malaysia mereka tidak mampu. Setuju? Mereka hanya punya 3 bangsa. Ya kan, anggaplah bangsa India, Cina, Melayu gitu. Tapi sampai sekarang mereka gagal mempersatukan ini. Indonesia mempunyai berapa jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia? Berapa jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia? Indonesia bisa menyatukan sebagai bangsa Indonesia dan sebagai bahasa Indonesia. Dan itu adalah amanat dari Sumpah Pemuda. Nah, Maledes yang hanya negara seupil dengan populasi 33 juta, bangsanya cuman ya di Semenanjung cuman 3, itu aja gagal sampai sekarang, itu masih gontok-gontokan di antara mereka. Tapi yang brengseknya, mereka ingin mengatakan, oh Indonesia itu adalah Melayu. Brengsek banget itu. Jangan salahkan murid, yang salah itu departemen pendidikannya dan gurunya. Betul. Inilah akibatnya jika antar pemangku kebijakan tidak sinkron. Di satu sisi penyusun kamusnya memasukkan banyak suku kata bahasa Indonesia, dan di sisi yang lain warga negaranya alergi terhadap bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa yang mereka agung-agungkan sama sekali tidak memiliki marwah sebagai bahasa negara. Anak-anak yang menginjak usia remaja memiliki sifat yang spesifik. Salah satunya semakin dilarang, semakin ditekan, maka rasa ingin tahunya semakin kuat. Jadi siswa yang ditekan oleh gurunya itu, saya yakin akan semakin penasaran untuk menggunakan bahasa Indonesia. Dan itu yang terjadi. Begitu banyak generasi muda Maledes itu malah menggunakan bahasa Indonesia. Gurunya juga bingung dengan nama bahasanya. Nyebut bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Jadi nama bahasanya apa? Rojak. Kita sombong ke orang sombong itu sedekah. Jadi jangan takut dan jangan pernah bilang kalau orang sombong kita harus berlaku baik ke mereka. Mana ada. Yang ada kita makin diinjek-injek mereka. Makin ngelunjak, makin songong, makin sombongnya. Cari hadisnya ada kok. Dan itu sahih. Jadi kalau mereka sombong ya sedekahkan kesombongan balik buat mereka. Karena lihat aja poin di atas. Sombong ke orang yang sombong itu sedekah, kita dapat pahala. Jadi stop bilang, biarlah mereka sombong, tapi kita balas dengan kebaikan. Makin kelihatan dongo orang yang kayak gini. Karena apa? Ya, mereka bakal nganggap kita lemah dan gampang diinjak-injak, dan jadi gampang disepelekan. Makanya kan, ketika mereka sombong, tapi kita balas mereka dengan baik-baik, lihat kan faktanya. Mereka malah semakin menjadi-jadi, semakin menggila, semakin songong, sombong, congkak, takabur, rasis, nggak tahu diri, egois, semakin nginjek-nginjek harga diri orang. Semakin banyak yang koar-koar, makanya mulai sekarang mental-mental yang bilang, biarin mereka sombong, tapi kita balas dengan kebaikan, stop. Selalu ingat ini, sombong ke orang sombong itu sedekah. Masa iya kita nggak mau panen pahala ke orang yang kaya mereka? Kita ngebiarin pala kita terus diinjek-injek sama mereka dengan mental-mental yang selalu bilang, nggak apa-apa dia sombong, tapi kita nggak boleh sombong juga. Ngakak sekebon. Katanya bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu juga. Tapi kok aneh ketika bahasa Indonesia digunakan pelajar itu jadi bukan bahasa Melayu. Dan sama sekali nggak boleh digunakan di Maledes. Kalau dicampur bahasa Inggris jadi rojak boleh. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan kami bertutur bahasa Indonesia, Pak.
Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?